Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man intafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para sepuh, bili sepuh sekalian, wabil khusus kepada segenap takmir Masjid Sania wa Munirah hafizahumullah, serta yang kami hormati pula kepada segenap jamaah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, yang semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, nopo ilmu dunia, ilmu agama. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sangat banyak. Berharga atau biasa-biasa saja? Sangat berharga. Namun kita sebagai manusia biasa terkadang melupakan hal tersebut. Dan salah satu nikmat yang sering diabaikan keistimewaannya, sering dilupakan kemewahannya, adalah nikmat masih memiliki keluarga. Nikmat punya pasangan. Ada yang satu, ada yang 4. Mereka wonten? Diaminkan. Yang mungkin di tempat lain ada jomblo tua, alias belum punya pasangan. Tapi kita sudah punya pasangan. Nikmat bagaimana punya anak keturunan.
ada yang satu, ada yang dua. Tong mriki yang punya anak paling banyak angkat tangan. 5 ada? 5? 6? Lebih dari itu ada? Dan masih banyak nikmat di dalam keluarga yang jarang kita sadari. Dan salah satu penyebab terbesar kenapa kita melalaikan nikmat tersebut adalah adanya pemikiran. Bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Kira-kira maksudnya apa? Pekarangannya tanggane hijau, ya. Maksudnya terlalu berlebihan, memberikan perhatiannya lebih kepada keluarga orang lain, tapi melupakan keluarganya sendiri. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasul? Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu hulwatun, rasanya manis, khadirah, warnanya hijau. Maknanya adalah dunia tempat yang menipu, tempat yang bisa membawa kehancuran bagi siapapun yang lalai di dalamnya. Maka kita harus berusaha bagaimana caranya untuk menghijaukan rumput sendiri. Minimal ada 3 cara. Berapa cara? 3. Bapak Ibu ingat 3M. Ingat apa? 3M. M yang pertama menjaga. Yang pertama apa? Menjaga. Yang kedua menyiram. Apa yang kedua? Menyiram. Yang ketiga menghias. Yang ketiga menghias. Apa yang pertama tadi? Menjaga. Kira-kira menjaga apa? Menjaga hak dan kewajiban sesama anggota keluarga. Apa yang pertama? Menjaga hak dan kewajiban sesama anggota keluarga. Hak sinopo? Hak sesuatu yang berhak didapatkan. Kalau kewajiban, kebalikannya. Sesuatu yang wajib
dikerjakan. Antara hak dan kewajiban harus sama atau boleh berbeda? Harus sama atau boleh berbeda? Tergantung. Salah satu penyebab hubungan keluarga kurang harmonis adalah masing-masing anggota keluarga tersebut tidak adil di dalam menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Allah Azza wa Jalla telah berfirman di surah Al-Anfal. Surat apa? Al-Anfal ayat 27. Ayat berapa? 27. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, janganlah kalian khianati Allah dan Rasulnya. Jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Keluarga yang kita miliki itu amanah atau bukan? Amanah. Amanah kecil atau besar? Sedang, nggak ada sedang. Kecil atau besar? Paling besar. Setelah menunaikan haknya Allah dan Rasulnya, amanah keluarga lah yang berhak kita tunaikan. Contoh, kewajibannya para suami itu apa? Kewajibannya apa, Pak? Mencari nafkah. Berarti yang tugasnya bayar SPP bapak atau ibu? Bapak atau ibu? Dua-duanya. Bapak yang paling utama. Kalau ibu mau bantu boleh? Boleh. Tapi jangan seperti dunia terbalik. Maknanya apa? Suaminya ngomong, istrinya kerja. Ini namanya dunia terbalik. Kemudian kewajibannya suami itu apa? Selain ngasih nafkah, apa? Mendidik. Mendidik siapa? Anak dan istrinya. Sudahkah kita ngajarin tata cara sholat yang benar? Sampun apa derek? Apa sinaune mana karo Ustadz Kaibai? Sudahkah kita mengajarkan
ilmu tentang haid kepada istri kita. Sampun nama dereng. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Makattu fi kitabil haid." Aku belajar kitab haid, ilmu haid, tis'a sinina, 9 tahun, hatta fahimtuhu, sampai aku ngelotok apa? Sampai mungkin faham 100%. Imam Ahmad baru mungkin belajar tentang haid berapa tahun? 9 tahun. Kulo kali panjenengan pinten? Saya bisa Pak Ustaz, sebulan ngelotok. Bisa? Imam Ahmad berapa tahun? 9 tahun. Kalau kulo kali panjenengan, mungkin waktunya lebih lama apa lebih pendek? Jelas lebih lama. Maka harus perlahan, sedikit demi sedikit kita ajarkan kepada keluarga kita. Kemudian kewajibannya istri, ibu rumah tangga, itu apa? Salah satunya melayani suaminya. Jadi ibu-ibu perlu ketahui bahwasanya suami panjenengan itu seperti bayi besar. Harus disiapkan pakaian, disiapkan makanan, suguhan. Maka ibu rumah tangga, seorang istri, jangan sampai kapok dan jangan sampai bosan di dalam menjalani aktivitasnya. Selain itu, tugasnya adalah mendidik siapa? Anak. Jangan sampai suami pulang dari mana? Kerja. Tanya kepada istrinya, "Bu, anak kita di mana?" Ibu menjawab, "Wallahu a'lam bis-shawab." Pas gak istri seperti ini? Pasnya diapakan? Ya jadi bisa dinasehati. Dan masih banyak contoh hak dan kewajiban yang lain. Namun perlu digarisbawahi, di dalam melaksanakan hak dan kewajiban itu haruslah dihiasi dengan akhlak yang mulia. Marilah kita simak sebuah kisah indah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim.
Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah." Aisyah itu siapa? Istri Rasul yang paling dicintai setelah Khadijah. Satu-satunya yang dinikahi ketika gadis. Berarti yang lain janda. Wahai Aisyah, mata ahidtini fahasyan. Rasul bertanya, wahai Aisyah, kapankah aku pernah berbuat keji kepadamu? Pernahkah aku berbuat keji kepadamu? Keji sih apa? Kasar, sukane KDRT, broken home. Yeah. Kira-kira Aisyah jawabnya apa? Rasul pernah nggak berbuat keji kepada Aisyah? Nggak pernah. Bahkan marahnya Rasul, ketika beliau marah, apa yang beliau lakukan? Meneng. Apa? Diam. Contohnya ketika Aisyah dituduh selingkuh dengan siapa? Sofwan bin Mu'attil. Apa reaksinya Rasul ketika marah? Meneng. Maka ibu-ibu harus bersyukur kalau punya suami ketika marah dia meneng. Harus apa? Bersyukur. Kan ada suami ketika marah ada yang apa? Pendiam. Ada yang lempar gelas. Bismillah. Ada yang lempar piring. Maka bersyukurlah kepada Allah. Rasul tidak pernah berbuat keji kepada Aisyah. Coba seandainya pertanyaan Rasul ini kita tanyakan kepada istri kita. Wahai istriku, kapankah aku pernah berbuat keji kepadamu? Apa jawabannya? Sering. Bahkan datanya itu ada. Tanggal sekian melakukan ini. Itu kalau kita. Tapi Rasul tidak. Kemudian Rasul memberikan informasi yang sangat penting untuk kita. Inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, man tarakahun nas, adalah mereka
yang dijauhi sama orang lain, ditinggalkan sama orang lain, ittiqa'a syarrihi, karena akhlaknya yang buruk. Inilah orang yang paling buruk di sisi Allah. Lantas, bagaimanakah jadinya kalau yang meninggalkan kita itu suami kita, itu istri kita, anak-anak kita, bahkan orang tua kita sekalipun, karena akhlak kita yang buruk. Pasti di hari akhir nanti kedudukannya akan semakin buruk di sisi Allah. Wong Rasul ngendika, ditinggalkan manusia yang bukan keluarganya, kedudukannya sudah buruk, apalagi yang meninggalkan keluarga kita sendiri. Maka tunaikan hak dan kewajiban, jangan lupa akhlak yang mulia. Ini yang pertama, menjaga hak dan kewajiban sesama anggota keluarga. Yang kedua, tadi yang pertama menjaga, yang kedua apa? Menyirami. Kira-kira menyiram pakai apa? Pakai apa? Kalau rumput asli nyiramnya pakai air. Yang kita maksud di sini untuk keluarga kita adalah menyirami dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Apa? Yang kedua, menyirami dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tilkas sakinah, tilkas sakinah. Sakinah itu apa? Ketenangan itu, ketenangan itu tanazzalat bil Qur'an, turun lewat apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah sumber ketenangan. Rasul tidak mengatakan uang yang banyak sumber ketenangan, walaupun itu baik. Rasul tidak mengatakan istri 4 sumber ketenangan, walaupun itu baik. Bagi siapa? Semuanya. Yang mampu, adil, punya strategi. Rasul tidak mengatakan jabatan yang tinggi sumber ketenangan, walaupun itu baik. Tapi Al-Qur'an adalah sumber ketenangan. Al-Qur'an adalah sumber kedamaian. Kira-kira kalau sesama anggota keluarga itu tenang, suami tenang,
Istri tenang, anak-anak tenang. Akan terjadi permusuhan atau tidak? Akan terjadi? Akan tidak terjadi permusuhan, insya Allah. Berarti jika ada konflik di antara rumah tangga kita, bisa jadi karena kita jauh dari nopo Al-Quran. Berarti kalau jauh dari Al-Quran, tugas kita ngapain? Harus deketi siapa? Al-Quran. Caranya bagaimana? Tadarusan bareng. Tadarusan bareng. Perlu kita luruskan, makna tadarus itu bukan hanya giliran baca satu ayat, setelah selesai tinggal makan-makan. Tadarus itu lebih dari itu. Artinya saling belajar. Saling apa? Belajar. Setelah baca satu-satu, kemudian ditambah memahami maknanya, merenungi isinya. Yang mana dengan hal itu, fungsi Al-Quran sebagai sumber ketenangan akan terwujud insya Allah. Kalau cuma giliran baca, biasanya khusyuk apa enggak? Cuma giliran. Pikirannya sudah apa? Wis pengen makan-makan. Jadi belajar bareng, baca bareng, memahami bareng. Kira-kira waktu yang paling baik untuk sesama anggota ngaji bareng kapan? Bisa ba'da maghrib sampai isya, atau ba'da subuh sampai syuruk. Ada yang sudah istiqomah ngaji bareng keluarga ba'da maghrib? Angkat tangan coba. Angkat tangan. Ini enggak ada. Apa emang tawadu semua? Bagi yang belum, mulai kapan? Hari ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu penyebab terbesar kenapa kita jarang ngaji bareng, kurang dekat sama Al-Quran, itu bisa jadi kalau kita belum sepenuhnya percaya akan kemukjizatan Al-Quran. Bisa jadi. Saya akan membawakan sebuah kisah nyata. Ini bukan dongeng ya, kisah nyata. Keajaiban Al-Quran yang terjadi di negara Paman Sam. Paman Sam itu di mana?
Amerika. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, di salah satu rumah sakit di mana tadi? Amerika, terjadi, pada memperhatikan ya, terjadi hal yang di luar perkiraan tenaga medis di waktu itu. Jadi ada 2 bayi yang baru lahir, satu laki-laki, satu perempuan, di waktu yang sama, tapi susternya lupa apa? Ngasih gelang nama bapak atau ibunya. Lupa ngasih gelang nama. Jadi ini bayi ketuker, bukan disengaja kayak di Indonesia, itu bukan. Ini enggak disengaja. Lupa ngasih gelang nama, bingung. Ini si A anaknya siapa, si B anaknya siapa. Satu bayi laki-laki, satu bayi perempuan. Akhirnya, sebelum menggunakan tes DNA, ada salah satu dokter muslim di rumah sakit itu. Beliau mengatakan, kami punya cara termudah, punya cara yang paling efisien. Apa itu? Lalu dokter muslim tadi mengambil sampel ASI. Sampel ASI dari ibu. Tadi kan bayi A, bayi B. Kalau ibunya apa ini? Ibu satu, nggih. Ibu satu, ibu dua. Diambil sampel ASI-nya, diteliti, ternyata ibu nomor 1 kandungan ASI-nya, proteinnya, garamnya, mineralnya itu lebih banyak dari ibu nomor 2. Lalu dokter muslim tadi mengatakan, bayi laki-laki ini miliknya ibu nomor 1, bayi perempuan miliknya ibu nomor 2, yang kandungan ASI-nya lebih sedikit. Semuanya kaget. Kok bisa? Untuk lebih mantap, akhirnya pakai tes DNA. Ternyata hasilnya sama dengan hasilnya siapa? Dokter muslim tadi. Kemudian ditanya, Anda tahu cara seperti ini dari mana? Lalu dokter muslim tadi mengatakan, ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 11. Surat apa? An-Nisa ayat 11. Allah mengatakan,
lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi anak laki-laki itu seperti dua anak perempuan. Yang awalnya ayat ini membahas tentang warisan, tapi ternyata kandungan ASI laki-laki lebih banyak dari kandungan ASI bayi perempuan. Kemudian apa yang terjadi? Maka semua dokter atau sebagian dokter di waktu itu mereka masuk dalam agama Islam. Sebagian dokter di waktu itu masuk ke dalam agama Islam karena kebenaran ini, karena inilah kebenaran yang hakiki. Namun sayangnya masih banyak di antara kaum muslimin yang seolah-olah nggak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Merasa sudah sekali khatam, sudah selesai. Orang yang awalnya tidak beriman kepada Allah, tapi setelah mengetahui kebenaran Al-Quran, Allah berikan hidayah kepada mereka. Seharusnya kita Islamnya lebih Islam, Muslimnya lebih Muslim daripada orang-orang yang mungkin masih jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka marilah kita hidupkan syiar Al-Quran di dalam rumah kita, di dalam setiap aktivitas kita. Berangkat ke tempat pengajian, ada yang 30 menit, ada yang sejam, ada yang 2 jam, kayak saya tadi 2 jam. Sempatkanlah untuk membaca Al-Quran, untuk murojaah dan yang lain sebagainya. Ini yang kedua, menyirami keluarga dengan apa? Nilai-nilai Al-Quran. Kemudian yang terakhir, apanya tadi yang terakhir? Menghiasi. Rumput di halaman kita selain dijaga, disiram, juga harus dihiasi. Supaya apa? Lebih indah. Keluarga kita pun sama. Sebagai manusia biasa, kita suka dengan keindahan. Bapak-bapak suka istri yang cantik, apa yang belum cantik? Yang cantik atau yang belum cantik?
aja elek lah, melasi. Kebanyakan kita sukanya yang cantik. Ibu-ibu juga sama. Kebanyakan lebih suka suami yang ganteng. Nggak cuma ganteng, tapi ganteng. Ini fitrah manusia. Maka salah satu cara yang harus kita lakukan supaya keluarga kita lebih harmonis, lebih erat hubungannya, kita harus memperhatikan kondisi fisik kita. Kondisi fisik kita. Rajin adus. Sehari berapa kali? Ada yang suami jarang mandi? Rajin mandi. Sehari berapa? Ya 2 kali cukup. Saya mau 5 kali Pak Ustadz. Ya silakan. Pakai skincare. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Biasanya yang pakai skincare itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Bapak-bapak pakainya apa? Suami dan istri sebenarnya sama-sama dituntut untuk menjaga kebersihan. Nggak ada salahnya suami menjaga kebersihan. Bahkan itu dianjurkan. Nggak ada masalahnya suami pakai skincare. Tujuannya untuk menyenangi istrinya. Dan selain kita berusaha dengan usaha fisik tadi, rajin mandi, bisa pakai skincare, ada usaha yang lain yang harus kita lakukan, yaitu berdoa. Apa? Berdoa. Ada sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi dengan isnad yang sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Doa yang mungkin jarang kita dengar. Kalau bahasa kita, ini bisa dinamakan doa awet tua, awet muda. Hadisnya dari Imam Ahmad, Imam Baihaqi dengan isnad yang sahih sesuai syarat Imam Muslim. Dan ini juga sependapat Imam Syekh Albani rahimahullah mengatakan demikian. Hadis ini dari sahabat yang mulia Amr ibn Akhtab Abi Zaid al-Ansari. Dari siapa? Amr ibn Akhtab Abi Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Kepada siapa tadi? Yang kelalen. Amr ibn Akhtab Abu Zaid al-Ansari. Udnu minni,
kemarilah, dekatlah kepadaku. Disuruh mendekati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala famasaha biyadihi ala ra'sihi wa lihiyatihi. Rasul kemudian mengusap ra'sihi, rambut kepalanya siapa? Amr, wa lihiyatihi, jenggotnya. Rasul mengusap kepalanya Amr dan jenggotnya. Tsumma qala, ketika mengusap sambil berdoa. Apa yang Rasul doakan untuk Amr ibn Akhtab? Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Itu doanya. Allahumma jammilhu wa adim jamalahu. Allahumma artinya apa? Ya Allah, jammilhu, perbaguskanlah atau indahkanlah dia. Jadi maksud siapa? Amr ibn Akhtab. Perbaguskanlah dia, Amr ibn Akhtab. Wa adim, dan langgengkan. Langgeng itu apa? Dan awetkan. Jamalahu, dan awetkan keindahannya. Doanya panjang apa pendek? Yang sudah hafal angkat tangan. Yang baru tahu angkat tangan. Masya Allah. Pentingnya bukan ngantuk, ngaji. Ngaji. Kemudian sebelum kita menghafal bareng-bareng doa ini, dilanjutkan hadisnya, dijelaskan efek yang dialami oleh siapa? Amr ibn Akhtab. Efeknya apa? Qala falaqad balagha bid'an wa mi'ata sanah. Amr ibn Akhtab setelah didoakan oleh Rasul, umurnya beliau apa? Umurnya beliau lebih dari 103 tahun. Lebih dari berapa? 103 tahun. Berarti umur panjang apa pendek? Panjang. Wa ma fi ra'sihi wa lihyatihi bayadun illa nabadun yasirun. Rambut kepala sama rambut jenggotnya putihnya sedikit, alias ubane sedikit. Nek panjenengan sedikit banyak. Tadi yang pertama apa? Umurnya panjang. Yang kedua, ubahnya sedikit. Enggak cuma itu. Walaqad kana munbasital wajhi. Yang ketiga, wajahnya seger. Orang kaya burung adus. Sudah berumur tapi wajahnya seger. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, walam yanqabid wajhuhu hatta mata.
keripute sedikit sampai mati. Apa yang keempat? Keripute sedikit. Biasanya kan kalau orang-orang normal sudah tua, keriputnya banyak apa sedikit? Banyak. Tapi Amr itu keriputnya sedikit hatta mata, sampai dia mati. Inilah doa yang diajarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita hafalkan bareng-bareng ya. Sebelum menghafal harus diperhatikan susunan bahasa Arabnya. Di sini pakai hu karena untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan pakainya he. Kalau untuk kamu laki-laki, ka. Kamu perempuan, ki. Ribet Pak Ustadz, sing gampang anak orang. Anak, pakainya nah. Mau yang mana? Kita pakai yang nah, nggih. Biar kita bisa suami, bisa istri, bisa anak. Allahumma jamilna wa adim jamalana. Sama nabal pindo malih ya. Allahumma jamilna wa adim jamalana. Sama apa? Sepindah malih. Allahumma jamilna wa adim jamalana. Yang sudah hafal siapa? Masya Allah. Ditulis nih. Yang belum hafal jangan lupa untuk ditulis. Artinya apa tadi? Ya Allah, baguskanlah kami dan awetkanlah keindahan atau kebagusan yang ada pada diri kami. Ya, inilah poin yang ketiga yang dapat kita sampaikan, yaitu menghiasi, yaitu dengan doa. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan sebelum kami tutup. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Insya Allah kami akan menjawab sesuai dengan kemampuan ilmu kami. Jika ada yang belum bisa kami jawab, maka itu buat ustadz yang lain. Dan mungkin bisa buat PR juga untuk kami. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya hadir. Oh, istrinya nggak hadir. Oh. Ini hasil musyawarah ya. Doa supaya istri mau dan berkenan untuk dipoligami. Dijawab nggak Bu? Ya, setahu kami tidak ada doa khusus,
yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dimudahkan, istri setuju, penghasilannya cukup untuk ke arah poligami tersebut. Namun ya, kita bisa pakai yang namanya doa mutlak. Jadi doa mutlak adalah doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah walaupun nggak ada dalilnya, selama itu kebaikan untuk kita. Selama itu kebaikan untuk kita. Contohnya apa? Contohnya supaya proyek lancar. Kan nggak ada doa proyek lancar, itu kan? Bisa pakai doa mutlak dengan bahasa kita. Ya Allah, mudahkanlah proyek ini. Kalau antum tahu Arabnya, itu lebih baik. Ya, pakai bahasa Indonesia juga lebih baik. Maka yang ada itu doa supaya nikah. Jadi ada seorang sahabat di zaman Nabi belum nikah. Beliau mendoakan zawwajakallah. Ya, zawwajakallah. Ada juga yang menambahkan imra'atan sholihatan. Tapi ini saja cukup zawwajakallah. Semoga Allah memberikan pasangan untukmu. Kalau bapak-bapak berarti zawwajakallah arba'ah. Yo, aja langsung papat lah. Ya, cita-cita. Itu paling doanya itu. Semoga Allah memberikan pasangan yang untung. Kalau untuk kita, zawwaja ni Allah. Zawwaja ni Allah. Semoga Allah memberikan pasangan untuk kita. Dan harus diperhatikan, kalau ingin doa tentang poligami, aja terang-terangan di depan istri. Habis sholat tahajud bareng, tangannya tinggi. Ya Allah, tambah ya Allah. Harus dijaga apanya? Perasaan istri kita. Gitu nggih? Ada niatan nggih? Ya, monggo yang lain bisa mendoakan. Kalau kita mendoakan kebaikan untuk orang lain tanpa diketahui, malaikat akan mendoakan untuk kita. Dan lebih mujarab, Masya Allah. Itu nggih? Monggo yang lain. Nggih, monggo. Nggih. Ya. Jadi hadis ini bermakna umum. Nggih. Jadi doa yang kita panjatkan dengan doa ini tidak harus sama ya dengan apa yang harus dicontohkan. Contoh, untuk laki-laki kita bisa memegang anggota tubuh kita sendiri atau milik teman kita sesama laki-laki. Allah untuk perempuan, kalau kita ingin mendoakan untuknya, cukuplah yang memegangnya adalah perempuan tersebut. Kita cukup mendoakan saja. Bahkan ada ulama yang mengatakan nggak perlu megang kepala sama jenggot, cukup doa toh, insya Allah tetap
bermanfaat. Itu nggih. Jadi yang paling utama tadi megang sama mahram, nggih. Jika belum bisa, maka bisa diwakili mahram tersebut. Kalau nggak bisa, maka cukup dengan apa? Doa saja. Nggih. Jadi megang itu ya sunnah, ya nggak wajib. Begitu pula dengan doa tadi. Nggih, mungkin ngaten nggih. Monggo yang lain. Oke, monggo. Istrinya hadir, Bapak. Ya. Yang pertama dengan doa. Ya. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara potongannya itu Allahumma inni a'udzubika minal bukhli dan seterusnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit. Kita bisa pakai doa ini ya, dan kita niatkan untuk istri kita. Karena mungkin bisa jadi istri pelit karena suaminya juga pelit. Itu bisa jadi ya. Atau mungkin bisa juga gawan bayi. Bisa juga. Yang pertama dengan doa tadi. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat pelit ini. Yang kedua, pernah terjadi istrinya, kalau nggak salah nih, Abu Sufyan. Ngadu kepada Rasul, ya Rasulullah, suamiku itu pelite kuadrat, sangat pelit kuadrat. Lalu istrinya Abu Sufyan tadi mengatakan, aku ambil harta suamiku untuk diriku dan anak-anakku tanpa diketahui siapa? Abu Sufyan. Apa nasihat Rasul? Ambillah dengan cara yang baik, alias harus izin. Maka yang pertama doa tadi nggih. Yang kedua bermuhasabah. Mungkin diri kita yang masih kurang memberikan contoh yang baik, atau mungkin karena faktor lain. Jadi setiap masalah harus ditemukan akarnya. Akar itu apa? Penyebabnya sama solusinya. Yang pertama doa, yang kedua muhasabah. Yang ketiga, latihan untuk mengajarkan anak ataupun istri kita suka memberi. Jadi kalau weekend itu kapan? Sabtu Ahad. Biasanya orang-orang itu pergi kemana? Tempat wisata nggih? Kolam renang, kebun binatang. Ada nggak yang ketika weekend pergi ke panti asuhan? Ada? Jarang. Bahkan nggak ada. Kita pergi weekendnya itu ke panti asuhan. Atau ke tempat anak yatim piatu. Kita latihan untuk ngasih.
500 kah atau 1000 kah? Yang mana dengan ini anak kita maupun istri kita bisa terlatih untuk mudah memberi. Kemudian yang keempat, sering ngaji. Sering dibawa ke tempat pengajian. Karena yang menggerakkan hati kita itu siapa? Allah. Semakin disiram siraman rohani, ya, siraman islami, insya Allah Allah akan merubah karakternya menjadi dermawan. Itu beberapa kiat untuk mengatasi istri yang pelit. Ada yang lain? Masya Allah. Kalau yang kurang taat, istri yang kurang taat namanya istri yang melakukan nusyuz. Nusyuz itu pelanggaran agama. Oke. Tugas kita jangan langsung nambah disit. Kita berikan nasihat. Kalau nasihat gak mempan, apa yang kita lakukan? Apa? Pukul. Tapi pukul dengan yang mendidik. Kalau nggak bisa, maka dihajar. Hajar itu apa? Boikot. Tidak diajak bicara, tidak diajak pergi kemana. Jadi ada tahapannya. Dinasehati, dipukul di bagian punggungnya, tidak meninggalkan bekas. Kemudian kalau nggak mempan maka dihajar. Atau bisa dihajar dulu, wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Dinasehati, dihajar, yang kedua diboikot, yang ketiga dipukul. Tapi jangan sampai KDRT. Fa in ata'na lakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika istrinya sudah tobat, maka jangan cari kesalahan yang lain. Istrinya sudah tobat, kesalahannya buat alasan untuk nikah lagi. Ini juga salah. Jadi jika sudah tobat, nggak ada kesalahan lagi, jangan mencari kesalahan. Sudah masuk waktu zuhur? Sudah gitu? Masya Allah. Ya, mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.